Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan menjauhi semua larangan-larangan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya menjadi hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah SWT, yang akan mendapatkan derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kepada kita semuanya sebagai umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kejahiliaan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan insyaallah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang semoga dimuliakan Allah SWT, di tengah kita semuanya menerima musibah yang berupa pandemi wabah corona yang sering kita kenal dengan COVID-19. Tentunya kita harus semakin introspeksi, semakin muhasabah, menghitung diri, introspeksi diri kita, apa kesalahan-kesalahan, apa kekurangan-kekurangan kita, sehingga Allah memberikan musibah, memberikan wabah yang luar biasa, tidak hanya tingkat regional, tidak hanya tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Wabah pandemi corona COVID-19 ini semua orang takut, semua orang menghindarkan diri dari itu. Maka kita semuanya betul-betul harus bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada saat ini, yaitu wabah corona. Sambil kita muhasabah,
menghitung diri, introspeksi diri, dosa apa, kesalahan apa yang kita lakukan sehingga Allah memberikan musibah seperti ini. Karena saya yakin Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin menjadikan kita itu menjadi kesusahan. Karena memang kesalahan kita sendiri. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini karena memang ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Maka dari itu, dari apa yang kita lakukan itu mungkin saja berakibat bahwa Allah memberikan musibah yang berupa COVID-19 ini. Maka kita harus betul-betul introspeksi apa yang menjadi dosa kita. Maka dari itu, ketika kita sadar bahwa kita ini salah, ketika kita sadar bahwa kita ini berdosa, maka seyogyanya kita ini segera kembali kepada Allah. Mungkin saat ini kita lupa kepada Allah. Mungkin saat ini kita jauh dari Allah. Maka marilah kita mensegerakan diri kita untuk taqarrub, untuk memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133-135, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Ketika kita memang sudah banyak berlumuran dosa, sudah banyak kesalahan yang kita perbuat, maka Allah memberi jalan kepada kita, wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju pengampunan dari Tuhanmu. Maka dari itu, siapapun kita, apakah kita ini pejabat, apakah kita ini menjadi petani, apakah kita ini sebagai pedagang, apakah kita ini sebagai nelayan, apapun posisi kita, maka kita harus segera menyadari bahwa kita ini memang berlumuran dosa, berlumuran kesalahan. Maka sebaik-baiknya kita untuk bersegera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah segera memberikan pengampunan kepada kita. Dan insya Allah musibah yang berupa wabah corona atau COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah SWT. Apalagi ketika kita ini berdoa, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah di saat bulan-bulan yang penuh berkah ini, di mana doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT di bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita betul-betul taqarrub. Mari kita taqarrub kepada Allah SWT. Mari kita dekatkan diri kepada Allah SWT. DDP, minta ampun, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang terjadi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan terlepas dari itu dan kembali normal kehidupan kita ini. Sehingga puasa yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan ini, sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, akan bisa kita laksanakan. Tarawih dengan baik, dengan aman, dengan tidak ada was-was, tidak berjarak softnya, kemudian tadarus Al-Quran bisa kita laksanakan, peringatan nuzulul Quran kita laksanakan sebagaimana mestinya.
Jumatan juga seperti itu. Kita bisa berkerumun, bisa berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang kita harapkan, yang kita impikan. Maka itu mari kita bersegera menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan perintah bahwa kita agar bersegera juga kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan menuju surga, yang surga itu adalah luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Maka itu sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, momentum Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang mubarak ini, Ramadan yang doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita minta ampun kepada Allah. Dan selanjutnya mari kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang memang disediakan untuk kita sebagai hambanya yang muttaqin. Hamba yang muttaqin, yang mungkin kita juga merindukan itu, yang mungkin juga kita mengharapkan itu. Siapa saja mereka yang muttaqin itu? Ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik dikala lapang maupun dikala sempit. Momentum Ramadan, lagi-lagi momentum Ramadan, mari kita manfaatkan betul-betul bagaimana kita bisa menginfakkan sebagian harta, sebagian rezeki yang kita miliki ini untuk kemaslahatan umat. Karena mungkin banyak orang-orang di sekeliling kita, banyak lembaga-lembaga yang ada di sekeliling kita membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan infak kita, membutuhkan sedekah kita. Kita jangan menutup mata. Mereka perlu uluran tangan kita. Maka sebagai orang yang muttaqin, kita harus ringan untuk melepaskan sebagian harta yang kita miliki ini. Karena pada dasarnya harta rezeki yang kita miliki ini adalah ada bagian mereka. Sebagian ini menjadi milik mereka yang harus kita salurkan, yang harus kita berikan kepada mereka. Jangan kita miliki sendiri. Jangan merasa bahwa harta yang panjenengan miliki ini adalah milik panjenengan sendiri, tidak. Tapi ada bagian yang harus panjenengan sampaikan, yang harus panjenengan berikan kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin fakir miskin yang ada di lingkungan kita, mungkin orang-orang yang saat ini pekerjaannya terputus karena wabah corona, mungkin itu juga perlu uluran tangan kita. Mungkin pedagang saat ini berhenti berdagang, mungkin petani atau mungkin yang lain lah, yang saat ini memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita ringankan dan kita berikan sebagian harta kita kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita ini.
Itu ciri orang yang bertakwa. Kalau memang kita mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Mungkin saat pandemi seperti ini kita juga akan marah, tapi tidak tahu siapa yang akan kita marahi. Masa Allah akan kita marahi? Karena dengan pandemi corona ini, anak-anak kita tidak sekolah, orang yang dari sekeliling kita tidak bekerja, kita juga akan terbatas sekali gerak kita. Ini sebenarnya marah, tapi marah kepada siapa? Pada itu ketika kita marah, maka seharusnya sebagai orang yang bertakwa kita harus bisa mengendalikan diri. Atau mungkin kemarahan terkait dengan apapun yang lainnya, tidak hanya COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah yang memang kurang pas, ataupun tetangga kita membuat kita marah, kita jangan melepaskan amarah itu. Kalau kita marah, maka marilah kita tahan amarah kita ini. Sehingga kalau kita bisa menahan amarah, maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah akan mendapatkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan mudah menyalahkan kepada orang lain, akhirnya marah-marah, nesu-nesu. Mungkin karena pemerintah tidak bijaksana, Pak Bupati tidak bijaksana, dan sebagainya, sehingga kita marah. Ini sesuatu yang tidak baik. Kalau memang kita punya solusi yang baik, berikan solusi itu kepada mereka. Jangan gampang jangan gampang marah kepada siapapun yang kita anggap mereka bersalah. Mari kita kelola amarah kita ini sehingga kita tidak menjadi orang yang marah. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, minta maaf gampang. Ketika kita salah, kita minta maaf kepada orang lain, insya Allah gampang. Tapi memaafkan kesalahan orang lain, ini yang menjadi berat. Maka itu ketika kita mampu itu, maka insya Allah kita akan tergolong sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, siapapun mereka, kita jangan pilih-pilih memaafkan orang lain. Ketika mereka meminta maaf, maka berilah maaf itu, ampunan itu kepada mereka. Jangan pilih-pilih. Karena memang kita harus punya berbesar hati, harus lapang dada terhadap siapapun yang berbuat salah kepada kita. Bahkan ada orang yang tidak berbuat salah, kita maafkan. Karena memang kita saking lapangnya, saking murahnya kita. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, 3 ciri yang tercantum di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Yang pertama, mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain.
Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian berikutnya dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim amma yaghfiru dzunuba illallah wa la musirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa yang nomor 4 adalah mereka mengakui kesalahan diri sendiri dan mereka juga mau bertaubat. Ketika kita salah, ketika kita berbuat yang kita anggap ini bersalah, nyalai, kemudian berdosa, maka kita harus segera mengakui kesalahan kita ini. Kalau kita sudah mengakui kesalahan, maka kita minta ampun. Kalau kesalahan kita kepada Allah, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ketika kita ini sudah minta maaf, mohon ampun kepada Allah, kita mengulangi lagi kejadian yang sama, kesalahan yang sama. Kita harus bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat dengan cara yang sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi kejahatan atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ketika kita sudah mengaku kesalahan, ketika kita sudah bertaubat, maka kita tidak mengulangi kesalahan itu setelah kita bertaubat. Ini ciri yang kelima. Maka itu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ketika kita betul-betul sudah merasa menjadi orang yang salah, kita merasa berlumuran dosa, maka kita segera minta ampun kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah. Dan ketika kita sudah minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka jangan sampai kita mengulangi perbuatan kesalahan yang sudah kita lakukan itu. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya melalui media ini, agar kondisi yang selama ini kita terima segera kita diangkat oleh Allah SWT, khususnya COVID-19, mudah-mudian segera diangkat oleh Allah SWT dari bumi kita, bumi Indonesia yang tercinta ini, dan syukur diangkat dari bumi dunia ini. Akhirnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, bertakarub kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai hambanya yang mutakin, dijadikan sebagai hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU Care Lazisnu merupakan lembaga yang menangani zakat, infak, sodakoh dari umat muslim yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat muslim di seluruh Kabupaten Pacitan ini untuk bisa menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya melalui NU Care Lazisnu. NU Care lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Sekian, terima kasih.